Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakak, jika kamu ingin tahu, bawa aku ke sana. Aku akan membawa kamu untuk menemuinya. Dia adalah orang yang sangat baik. Aku merasa dia akan menjadi teman baik dengan kakak. Yu'er berbicara dengan senyum berseri-seri. Ayah telah menetapkan mantra pembatasan padamu. Dengan demikian, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini. Jadi, bagaimana aku bisa membawamu ke sana? Kakaknya berkata. Kakak, bantu aku melepaskannya. Aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yu'er meraih lengan kakaknya itu, dan berbicara dengan cara yang sangat menyedihkan. Kakakku yang baik, tolong bantu aku. Adikku tersayang, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Kakak laki-laki juga ingin membantu kamu. Hanya saja, aku tidak berani menentang keputusan ayah. Jika kamu ingin menghilangkan batasan untuk menemukan orang itu, kamu harus berlatih dengan keras. Ketika kamu menjadi seorang yang ditinggikan, ayah pasti akan menghormati janjinya dan membiarkan kamu pergi. Pada waktu itu, kakak akan menemani kamu ke sana, kata kakaknya. Okelah kalau begitu, itu janji. Dengan kakak lelaki berdiri untuk aku, siapa yang berani menggertak aku? Yu'er berkata dengan mulut menonjol. Sebelum itu sudah berlalu bertahun-tahun, dan apakah kamu yakin bahwa dia masih di alam bawah Martial Ancestor? Tanya kakaknya. Ketika kakaknya itu mengatakan kata-kata itu, nadanya bertambah berat. Selain itu, apakah kamu yakin bahwa dia masih hidup? Tanya kakaknya. Aku tidak yakin di mana dia berada. Namun, dia pasti masih hidup. Aku punya perasaan bahwa dia akan menjadi seseorang yang bahkan lebih kuat dari kamu. Yu'er berbicara dengan penuh keyakinan. Adikku terkasih, bukan berarti kakak laki-lakimu ini memandang rendah kekasihmu itu, tetapi leluhur Martial Starfield telah menjadi tempat yang sunyi untuk waktu yang sangat lama sekarang. Alasan untuk itu adalah, karena sekarang tidak ada ahli yang kuat dari tempat itu untuk waktu yang sangat lama, kata kakaknya itu. Dia adalah ahli yang akan memungkinkan Starfield bela diri leluhur bersinar lagi. Yu'er berkata dengan keras kepala. Tiba-tiba aja, ekspresinya berubah. Apa maksudmu dengan kekasih? Dia hanya teman, ucap Yu'er. Oh, dia hanya teman. Jika itu masalahnya, mengapa wajah kamu memerah? Kakaknya berkata sambil tersenyum. Siapa bilang wajah aku memerah? Aku tidak tersipu. Kakak laki-laki, kamu sangat menyebalkan. Aku tidak menyukaimu lagi, keluar dari sini, ucap Yu'er sambil mendorong kakaknya keluar ke pintu keluar istana. Oke, suasana hati kamu buruk, sehingga kakak tidak akan mengganggu kamu. Ingatlah untuk berkonsentrasi dengan sepenuh hati pada pelatihan. Meskipun kamu sudah mencapai ranah martial immortal, tapu ranah abadi sekati tidak semudah itu diperoleh, ucap sang kakak. Saat kakaknya berbicara, dia berjalan sendiri. Aku mengerti, keluarlah, ucap Yu'er sambil melambaikan tangannya. Kemudian, dia duduk bersila. Matanya yang indah berkedip-kedip tanpa henti, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia melepaskan alas kaki di pergelangan kakinya. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan merasa sangat terkejut. Putri klan ikan laut abadi benar-benar menyentuh pijakan kaki elit armamen dengan sangat lembut dan hati-hati. Saat dia memandangi alas kaki yang indah yang dia pegang di tangannya, tatapan yang mulia Yu'er semakin lembut dan lembut. Pandangannya ini tampaknya mampu meluluhkan hati siapapun. Kakak laki-laki, kamu pasti baik-baik saja. Little Fishy pasti akan pergi menemuimu lagi, kata Yang Mulia Yu'er dengan lembut. Ternyata Yang Mulia Yu'er yang sangat kuat ini, dia sebenarnya adalah gadis kecil nakal dari wilayah Laut Timur. Kembali 100 Refinements alam biasa, di gua penghapusan iblis. Chu Feng menggertakkan giginya. Pada saat itu, dan kilat yang ganas menutupi seluruh tubuhnya. Petir itu sepertinya akan merobek tubuhnya, dan mereka menyerangnya tanpa henti. Dengan mengandalkan slip bambu yang diberikan kepadanya oleh Tuan Muda Liming, Chu Feng telah berhasil memahami cukup baik untuk mencapai persimpangan dalam terobosannya ke puncak leluhur marsial.
Selanjutnya, Chu Feng telah memutuskan untuk secara langsung memanfaatkan persimpangan ini, dan kemudian mencoba terobosan ke peringkat 9 leluhur marsial. Dia sudah setengah jalan di sana. Petir kesengsaraan ilahi juga telah tiba. Selama dia bisa menahan kesengsaraan ilahi, Chu Feng bisa berhasil menembus peringkat ke-9 martial ancestor dari peringkat 8 martial ancestor. Hanya saja, petir kesengsaraan ilahi kali ini sangat sengit. Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Itu masih belum diketahui, apakah Chu Feng benar-benar akan mampu menahan kesengsaraan ilahi kali ini. Petir yang sangat kuat, sepertinya dia benar-benar berlatih dalam teknik penghukuman misterius ilahi. Aku ingin tahu, jika itu aku, apakah aku dapat menahan kesengsaraan ilahi dari teknik hukuman misterius ilahi? Gumamnya. Tuan Muda Li Ming berdiri di dekatnya, dan memperhatikan Chu Feng dengan penuh perhatian. Dia merasa bahwa petir di sekitar Chu Feng terlalu menakutkan, dan Chu Feng mungkin tidak selalu bisa berhasil. Setelah menonton Chu Feng selama beberapa waktu, dia mengangkat kepalanya ke atas. Menggunakan metode khusus, dia bisa melihat melalui dinding gua penghapusan iblis dan melihat pemandangan di luar, yaitu pemandangan yang jauh di langit. Jauh di langit, awan petir melonjak. Petir ilahi kesengsaraan besar juga berderap. Gelombang demi gelombang kekuatan yang benar-benar menghancurkan dunia itu dikumpulkan tinggi-tinggi di langit. Adegan itu benar-benar sangat menakutkan. Untuk payung aku, sebelum mencapai ranah immortal sejati, bahkan teknik hukuman surgawi aku tidak akan menyebabkan sedikit pun tanda abnormal ketika mencapai terobosan. Namun untuk teknik hukuman misterius ilahi ini, meskipun payung aku telah berhasil menyembunyikan petir kesengsaraan besar yang menghantam, payung itu tidak dapat menyembunyikan awan petir di atas langit. Tentu saja, teknik misterius hukuman ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik misterius hukuman surga, ucap Tuan Muda Li Ming yang tersentak kagum. Alasan untuk itu adalah, karena payungnya itu mampu menyembunyikan teknik hukuman surgawi sepenuhnya. Namun sekarang, itu tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan teknik hukuman divine milik Chu Feng. Hanya dengan begitulah, secara tidak langsung menunjukkan perbedaan antara dia dan Chu Feng. Tepat pada saat itu, kilat di sekitar Chu Feng mulai berkurang. Perlahan-lahan, ekspresi menyakitkan di wajah Chu Feng mulai berkurang. Dia benar-benar berhasil menahan petir sekuat itu. Seru Li Ming. Pada saat itu, ekspresi Tuan Muda Li Ming berubah. Terbukti, dia sangat terkejut dengan Chu Feng yang berhasil menahan petir Divine Tribulation. Dia berpikir bahwa dengan seberapa sengit petir kesengsaraan ilahi dan ekspresi menyakitkan yang diungkapkan Chu Feng tidak akan mampu menahan kesengsaraan ilahi. Dia berpikir bahwa dia akan gagal dalam upaya terobosannya. Dia tidak pernah berharap kalau Chu Feng benar-benar berhasil. Baginya benar-benar berhasil bertahan melalui petir kesengsaraan, dan mencapai peringkat 9 martial ancestor, dan itu adalah puncak kultivasi martial ancestor. Chu Feng memang berhasil. Setelah kilat kesengsaraan ilahi bubar, kulit Chu Feng berubah merah dan penuh kilau. Auranya juga meningkat dari peringkat 8 martial ancestor, ke peringkat 9 martial ancestor. Li Ming, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan dapat mencapai terobosan secepat ini. Ucap Chu Feng yang memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia awalnya hanya datang ke gua penghapusan iblis untuk menemukan Zi Sun Yi untuk meminta bantuannya. Namun dia tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan kekayaan sebesar itu. Meskipun peringkat 9 leluhur marsial masihlah leluhur marsial, dan bukan tandingan immortal sejati, tapi Chu Feng telah berhasil mencapai banyak pemahaman setelah memahami slip bambu. Dia merasa bahwa dia sangat tipis untuk mencapai alam immortal sejati. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu mengandalkan kemampuan kamu sendiri untuk menahan kesengsaraan ilahi itu. Tuan Muda Li Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi, kata Chu Feng. Teknik misterius hukuman ilahi adalah satu-satunya hal di atas teknik misterius hukuman surgawi aku. Hanya saja, aku tidak pernah berharap teknik misterius hukuman diri sendiri yang legendaris ini benar-benar masih ada di dunia ini, ucap Li Ming. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Chu Feng dengan rasa hormat yang sama sekali baru, dan dia berkata lagi. Lebih dari itu, aku tidak pernah berharap bahwa kamu benar-benar bisa berhasil mempelajari teknik penghukuman misterius ilahi itu, tambahnya.
Aku akan menganggap bahwa kamu memuji aku, balas Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke arah formasi-formasi di mana si ratu berada. Pada saat itu, yang paling dikhawatirkannya adalah kesejahteraan si ratu. Apakah si ratu masih belum selesai memurnikan batu permata? Ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berencana untuk mengamati pembentukan formasi dengan mata surgawinya. Dia ingin melihat bagaimana keadaan dengan air ratu. Bang! Tepat pada saat itu, pembentukan formasi tiba-tiba meledak. Saat berikutnya, sosok si ratu yang sangat cantik segera muncul. Lebih jauh lagi pada saat itu, aura si ratu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aura si ratu sebenarnya sama dengan Chu Feng, yaitu leluhur marsial peringkat 9. Peringkat 9 leluhur marsial, tampaknya permata sumber energi benar-benar harta karun, seru Chu Feng dengan sangat gembira. Dia tahu betul bahwa untuk beberapa alasan, si ratu membutuhkan lebih banyak sumber energi daripada roh dunia biasa. Ini membuatnya sangat sulit bagi ratu untuk meningkatkan kultivasinya dengan menyerap energi sumber. Untuk jenis sumber energi yang sama yang bisa digunakan oleh para roh dunia lain untuk mencapai 2 terobosan dalam kultivasi, namun ratu hanya akan dapat mencapai 1 terobosan tunggal dalam kultivasi. Dan sekarang, kultivasi si ratu sebenarnya telah naik ke peringkat 9 Martial Ancestor, dan menjadi puncak Martial Ancestor. Dengan begini, bagaimana mungkin Chu Feng tidak senang? Dengan sangat bersemangat, Chu Feng bergegas menuju si ratu dan memeluk si ratu yang sangat indah. Si ratu yang bangga sebenarnya tidak tersinggung atas tindakan Chu Feng. Sebagai gantinya, dia terus tersenyum memikat di wajahnya sepanjang waktu. Tampaknya dia sangat senang telah mencapai peringkat 9 leluhur marsial. Namun setelah beberapa saat berlalu, Chu Feng masih memeluknya erat-erat. Sepertinya dia tidak berencana untuk melepaskan tangannya sama sekali. Selanjutnya, dia menggosok wajahnya ke wajah ratu tanpa henti. Pada saat itulah, ekspresi si ratu mulai tenggelam. Hei hei hei, berapa lama lagi kamu akan memelukku? Biarpun kamu ingin mengambil keuntungan dariku, kamu harusnya punya batasannya, si ratu berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Hahaha, bagaimana mungkin? Aku hanya senang kepada kamu, dan bagaimana mungkin aku bisa mengambil keuntungan dari kamu? Mengapa kamu berbicara seolah-olah aku ini cabul? Kata Chu Feng. Setelah si ratu menyuarakan ketidaksenangannya, Chu Feng merasa tidak cocok untuk terus memeluknya. Jadi dia melepaskan tangannya, dan menggaruk kepalanya dengan ekspresi canggung di wajahnya. Dan bahkan, Chu Feng bahkan melirik Tuan Muda Li Ming. Itu seolah-olah dia takut Tuan Muda Li Ming akan memiliki kesalahpahaman. Kenapa kamu menatapku? Kamu jelas mengambil keuntungan darinya. Bahkan aku bisa tahu itu. Tuan Muda Li Ming berbicara dengan tidak antusias. Kenapa kalian berdua bersikap seperti ini? Aku hanya memberikan pelukan persahabatan. Kenapa kalian semua memikirkan hal ini dengan bengkok? Chu Feng buru-buru menjelaskan. Namun demikian, dia memiliki senyum keji di wajahnya. Itu sudah jelas bahwa dia memang sengaja memanfaatkan si ratu. Jadi tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskannya, mereka tidak ada yang akan percaya padanya. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba saja merasakan 2 zat lembut mendorong ke dadanya. Kemudian, sebuah aroma manis menyerang hidungnya. Pada saat yang sama, sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah ratu. Pada saat itu, wanita yang sangat cantik itu benar-benar telah melemparkan dirinya ke dada Chu Feng, dan memeluknya dengan erat. Namun pada saat Chu Feng mengungkapkan senyum yang tak tertandingi dan hampir meneteskan air liur, ratu tiba-tiba berhenti memeluknya. Pada saat itu, si ratu menempatkan tangannya di belakang punggungnya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Feng. Matanya sedikit menyipit menjadi 2 bulan sabit, dan itu benar-benar menawan. Meskipun kamu belum mendengarkan kata-kata ratu ini, tapi tetap saja kamu melakukannya demi ratu ini. Anggap pelukan itu sebagai hadiah yang akan diberikan ratu ini kepadamu, ucap si ratu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, si ratu mulai melompat dengan anggun menuju gerbang spiritual dan memasukinya. Roh dunia Asura milikmu itu benar-benar menawan. Tidak heran kamu jatuh cinta padanya. Tuan Muda Li Ming berkata. Ratuku memang sangat menawan, balas Chu Feng dengan sangat senang. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memandang Tuan Muda Li Ming dengan tatapan nakal dan berkata, "Aneh, kamu jarang memuji orang lain. Mengapa kamu memuji ratuku?"
Kamu tidak mungkin jatuh cinta padanya bukan? Tanya Chu Feng. Aku tidak tertarik pada wanita. Tuan Muda Li Ming berbicara dengan dingin. Kalau begitu, apakah kamu tertarik pada aku? Ucap Chu Feng sambil mengungkapkan senyum nakal. Tuan Muda Li Ming memberi Chu Feng mata sebelah, dan kemudian dia berkata, "Aku kurang tertarik pada pria," balas Li Ming. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tuan Muda Li Ming terus mengatur pembentukan formasi. Ternyata sementara Chu Feng dan si Ratu sedang dalam pelatihan tertutup, Tuan Muda Li Ming telah menyiapkan pembentukan formasi. Selanjutnya pada saat itu, pembentukan formasi ini sudah mengambil bentuk elementer. Pembentukan formasi ini, seru Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat pembentukan formasi Tuan Muda Li Ming sedang diatur ini, kejutan memenuhi mata Chu Feng. Pembentukan formasi yang Tuan Muda Li Ming buat adalah sesuatu yang juga diketahui Chu Feng. Itu adalah formasi penyembunyian abadi yang dia dapatkan dari warisan Grandmaster Kai Hong. Formasi penyembunyian yang menghindari abadi, kamu sebenarnya juga tahu pembentukan formasi itu? Tanya Chu Feng dengan heran. Mungkinkah kamu mengetahuinya juga? Tuan Muda Li Ming bertanya. Chu Feng mengangguk. Jika kamu tahu, maka datang dan bantu aku. Seperti yang kamu katakan, meskipun formasi spiritual yang menyegel pintu masuk memiliki batas waktu, tapi Bloodstale Clan Monstrous sudah pasti mengirim ahli mereka untuk menjaga pintu masuk. Jika kita ingin pergi, kita harus menggunakan pembentukan formasi ini. Tuan Muda Li Ming berkata. Itu memang benar. Chu Feng mengangguk. Saat dia berbicara, dia tiba di depan pembentukan formasi dan melepaskan kekuatan spiritual jubah abadi tanda ularnya, itu untuk membantu Tuan Muda Li Ming dalam menyiapkan pembentukan formasi ini. Saat itu, Chu Feng telah bergandengan tangan dengan Wang Qiang untuk mengatur formasi penyembunyian yang menghindari abadi, itu untuk menyusup ke daerah terlarang klan Surgawi Klan. Pembentukan formasi itu sebenarnya sangat sulit untuk diatur, dan akan memakan banyak waktu. Namun pada saat itu, Chu Feng dan Wang Qiang yang hanya spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga, keduanya berhasil mendirikan formasi penyembunyian yang menghindari immortal. Dan sekarang, baik Chu Feng dan Tuan Muda Li Ming adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kecepatan di mana formasi penyembunyian yang menghindari immortal akan selesai beberapa kali lebih cepat. Li Ming, seharusnya ada lebih dari satu jenis pintu masuk ke kuil suci surgawi itu kan? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Memang benar, ada lebih dari satu jenis. Yang kami gunakan hanyalah yang tingkat terendah, yaitu manik-manik kuil suci level abadi sejati. Di atas itu adalah tingkat immortal surgawi, tingkat martial immortal, tingkat yang maha tinggi, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi dari Bats Temple suci. Manik-manik kuil suci level yang berbeda, itu sesuai dengan pintu masuk yang berbeda. Harta yang akan diperoleh seseorang dari pintu masuk yang berbeda itu, mereka juga akan sangat berbeda. Tuan Muda Li Ming menjelaskan. Tentu saja, kuil suci surgawi itu benar-benar sisa terbesar di dunia luar, ucap Chu Feng dengan tersentak kagum. Sisa-sisa dan harta adalah hal-hal yang memberikan rasa bujukan yang tak tertahankan untuk kultivator bela diri. Ini bahkan lebih jauh untuk kuil suci surgawi, yang dianggap sebagai sisa nomor satu di seluruh dunia luar. Setelah Chu Feng secara pribadi mengalami kemistisan dari kuil suci surgawi, dan ia pun tidak dapat melupakannya. Dia benar-benar ingin mengalaminya untuk yang kedua dan ketiga. Dan bahkan, dapat dikatakan bahwa dia ingin mengalami setiap sudut dan celah dari kuil suci surgawi, dan mendapatkan semua harta di dalamnya. Keserakahan, itu adalah sesuatu yang dimiliki semua orang. Dan Chu Feng juga memilikinya. Namun jika seseorang dapat menilai kemampuan seseorang dan bertindak sesuai dengannya, jika seseorang dapat mengerahkan upaya demi mendapatkan apa yang diinginkannya, maka itu tidak akan tamak, tetapi lebih merupakan semangat yang bercita-cita tinggi. Manik-manik kuil suci adalah barang yang sangat berharga. Mereka adalah hal-hal yang berbagai semua kekuatan akan mengabaikan semua harganya hanya untuk diperebutkan. Jika satu harta berharga akan mampu menghasilkan pertumpahan darah yang besar di dunia kultivasi bela diri, maka manik-manik kuil suci yang mampu membuka gerbang ke kuil suci surgawi bisa dikatakan juga sebagai harta yang menciptakan jumlah terbesar, dan pertumpahan darah paling pahit di seluruh dunia luar. Selanjutnya, aku harus mengingatkan kamu bahwa manik-manik kuil suci tingkat immortal sejati yang kamu dan aku gunakan, itu adalah manik-manik kuil suci tingkat terendah.
Mereka juga satu-satunya yang tidak memiliki batasan pada kultivasi seseorang. Namun untuk sisanya, seperti tingkat surgawi immortal dan manik-manik kuil suci tingkat marsial, semua memiliki batasan pada kultivasi seseorang. Kecuali jika kamu telah mencapai kultivasi yang mereka butuhkan, maka kamu tidak akan dapat membuka gerbang ke kuil suci surgawi, bahkan jika kamu harus meletakkan manik-manik yang terkunci dan membuka manik-manik di telapak tangan kamu. Adapun manik-manik kuil suci, mereka memiliki karakteristik khusus. Itu artinya, mereka hanya akan memungkinkan orang yang berhasil menempatkan manik-manik yang mengunci, dan manik-manik pembuka bersama-sama di telapak tangan mereka untuk masuk ke kuil suci surgawi. Dengan demikian, kamu tidak akan dapat membuat orang lain membuka gerbang ke kuil suci surgawi atas nama kamu, sehingga kamu dapat memasuki kuil surgawi suci sesudahnya. Tuan Muda Li Ming berkata, "Mendengar apa yang kamu katakan, aku merasa bahwa kuil suci surgawi menjadi lebih ajaib," kata Chu Feng sambil tersenyum. Kuil suci surgawi memang sangat ajaib. Tuan Muda Li Ming menyatakan persetujuannya. Pada saat yang sama Chu Feng membantu Tuan Muda Li Ming mengatur pembentukan formasi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh iya Li Ming, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kamu. Siapa namamu? Mengapa kamu bertanya itu?" Tuan Muda Li Ming bertanya. "Hanya intuisi. Aku merasa bahwa Li Ming bukan nama sebenarnya kamu. Meskipun tidak apa-apa kamu tidak ingin memberitahuku asal-muasalmu, tapi apakah kamu bisa memberitahuku nama aslimu?" tanya Chu Feng. Tuan Muda Li Ming tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Sebagai gantinya, dia fokus pada pengaturan pembentukan formasi. "Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku," kata Chu Feng dan tersenyum. Kemudian, dia terus fokus pada pengaturan pembentukan formasi. Tepat pada saat itu, Tuan Muda Li Ming perlahan-lahan membuka mulutnya, dan mengucapkan 3 kata. "Li Yuer," ucapnya. Chu Feng kaget. Dia merasa agak tidak percaya pada kenyataan, bahwa Tuan Muda Li Ming benar-benar mengatakan kepadanya nama aslinya. "Aku mengatakan bahwa nama aku Li Yuer." Tuan Muda Li Ming mengulangi namanya sendiri. "Nama yang bagus. Ini terdengar jauh lebih baik daripada Li Ming," kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. "Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan itu," ucap Li Ming alias Li Yuer. Namun, Tuan Muda Li Ming mengungkapkan pandangan marah pada komentar bercanda Chu Feng. Tidak hanya dia berhenti mengatur pembentukan formasi, tapi dia juga menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kemarahan. Seolah-olah Chu Feng telah melanggar hal yang tabu. "Aku tidak tahu apa yang kamu alami. Namun aku benar-benar tidak mengatakan kalimat itu dengan niat buruk." Chu Feng segera menjelaskan. Chu Feng awalnya hanya berpikir bahwa Li Yuer hanya memilih untuk menamai dirinya Li Ming untuk menyembunyikan identitasnya, dan bahwa nama Li Ming hanyalah nama acak. Namun, jika menilai dari hal-hal sekarang, Chu Feng menemukan bahwa dia salah. Bagi Li Yuer, nama Li Ming tampaknya memiliki makna khusus. Kalau tidak, Li Yuer tidak akan mendapat reaksi keras dari Chu Feng yang mengatakan bahwa nama Li Ming tidak terdengar bagus. Li Yuer tidak terus memperhatikan Chu Feng, dan dia kembali ke pembentukan formasi. Kemudian, Li Yuer menjadi benar-benar diam. Tidak peduli bagaimana Chu Feng mencoba berbicara dengannya, dia tidak akan menjawabnya. Bahkan ketika Chu Feng mencoba sengaja membuatnya tertawa, dia tidak akan mengungkapkan perubahan ekspresi sedikit pun. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."